Salat sunat itu tidak wajib menghadap kiblat. Salat menghadap ke selatan, ya ora apa-apa. Salat sunat, kalau salat wajib 5 waktu wajib menghadap kiblat. Ini dah. Tapi sunatnya salat sunat menghadap kiblat. Kalau salat wajib 5 waktu wajib menghadap kiblat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali, sebagaimana biasa saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saya saat ini akan mengomentari salah satu video, sebuah video yang di dalamnya isinya video itu adalah video Gus Fuad Pleret. Saya dapat konten ini, dapat video ini dari channelnya Gus Sani UY, kemudian di channel ini dan juga di konten di channel ini. Kalau memang itu adalah videonya Gus Fuad Pleret tanpa editan, memang itu aslinya, maka berarti Gus Fuad Pleret telah menyebarkan sesuatu yang salah. Apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret itu keliru. Kenapa saya mengatakan keliru? Dalam fikih mazhab Syafi'i dan mazhab yang 4 yang saya pelajari, tidak saya temukan bahwa sholat sunnah itu hukum menghadap kiblat. Di dalam sholat sunnah itu hukumnya adalah sunnah, yang wajib hanya di sholat fardu. Itu tidak ada, tidak saya temukan. Entahlah, barangkali Gus Fuad Pleret ini, kalau benar ini videonya Gus Fuad Pleret ya, barangkali beliau itu punya referensi lain. Monggo Gus Fuad, saya ingin tahu ibaratnya. Di dalam kitab yang saya pelajari, dan kitab kecil yang akan saya baca ini kitab kecil, itu Fathul Qorib. Ini sudah kitab yang familiar di kalangan santri, karena santri-santri awal ini biasanya kelas 4, 5 sudah belajar Fathul Qorib ini ya. Di Fathul Qorib ini dijelaskan, wal khamisu, syarat sholat yang kelima di sini adalah istiqbalul kiblati, menghadap terhadap kiblat, ail Ka'bah, maksudnya adalah menghadap terhadap Ka'bah. Kemudian lanjut ke bawahnya, wastasnal musannifu ma dzakarahu biqaulihi, Kiai Musannif mengecualikan dari kata-katanya istiqbalul kiblat, artinya wajib menghadap kiblat. Dikecualikan dari wajibnya menghadap kiblat, artinya boleh tidak menghadap kiblat. Ini dalam Syafi'iyah. Kapan? Wa yajuzu ini. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati, boleh seorang musolli, orang yang sholat itu tidak menghadap kiblat. Kapan? Fi sholati fi halataini, yaitu di dalam dua keadaan. Ketika kita sholat, boleh tidak menghadap kiblat hanya dalam dua keadaan. Satu, fi syiddatil khawf, ketika perang. Ketika syiddatul khawf, sangat takut kita. Yang kedua adalah kalau fi syiddatil khawf ini adalah fardan kanatis sholatu au naflan, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ketika terjadi sholat syiddatil khawf, kita sangat takut dalam keadaan perang misalnya, maka di sini walaupun sholat fardu, sholat sunat, semuanya boleh tidak menghadap kiblat. Halah kedua, keadaan yang kedua selain syiddatul khawf yang diperbolehkan untuk tidak menghadap ke kiblat adalah di mana? Wa fin nafilati fis safari ala rohilati, ketika kita di perjalanan dan berada di atas kendaraan, maka kita diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Jadi fin nafilah di sholat sunnah, fis safar di perjalanan, ala rohilah di atas kendaraan, itu bahasanya ya. Wa fin nafilati fis safari ala rohilati, ketika kita sedang berjalanan dan kita sedang berada di kendaraan, maka boleh kita itu tidak menghadap kiblat
Cukup ketika kita takbir Allahu Akbar menghadap ke kiblat, kemudian terserah sesuai dengan arah kendaraannya. Ini di dalam madhab Syafi'iyah, kitab kecil Fathul Qorib saja. Kemudian di madhab Hanabilah ini Gus Fuad Pleret di sini ya, di dalam fikih Hanabilah ini sudah terkenal karena menjadi rujukan, walaupun Syafi'iyah juga kadang masih mengutip ke sini ketika membahas masalah kaul-kaul Syafi'iyah, yaitu kitabnya Al-Mughni juz 1 halaman 456. Jadi juga sama dengan di Syafi'iyah, yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat hanyalah syiddatul khauf dan sholat sunnah ketika perjalanan dan kita berada di dalam kendaraan, itu boleh kita tidak menghadap terhadap kiblat. Kalau selainnya, maka wala yusolli fi ghairi hataini al-halataini, tidak boleh kita sholat selain dua hal tersebut, baik fardan wala nafilatan, baik sholatnya fardu atau sholat sunnah, illa mutawajjihan ilal Ka'bah, kecuali menghadap Ka'bah. Langsung ke bawah itu Pak Fuad. Qad dzakarna anna istiqbalal kiblati. Saya telah menyebutkan bahwasanya menghadap kiblat itu syartun li sihhati sholati. Ini syarat untuk sahnya sholat. Wala farqa bainal faridati wan nafilati. Jadi tidak ada perbedaan baik itu sholat fardu atau sholat nafilah, tidak ada perbedaan, tetap sama-sama harus menghadap kiblat. Kenapa? Li'annahu syartun, karena itu merupakan syarat. Jadi sama baik sholat fardu atau sholat nafil, sebagaimana kita itu toharoh dan menutup aurat. Selanjutnya kita pindah ke mazhab Maliki, Sarhuz Zarqani. Di situ ini dijelaskan bahwasanya terkadang syarat itu mengungguli terhadap rukun. Maksudnya kalau syarat tidak boleh ditinggalkan sholat sunnah ataupun sholat fardu, tetap harus seperti itu. Berbeda dengan rukun, kadang rukun itu masih di bawahnya syarat. Contohnya di sini adalah kal istiqbali wa kal istiqbali fin nafilati, sebagaimana menghadap kiblat dalam sholat sunat, fa innahu syartun, maka yang namanya istiqbal kiblat ini tetap harus menghadap kiblat sekalipun itu sholat sunnah. Kenapa harus menghadap kiblat? Fa innahu syartun kal faridati, karena menghadap kiblat itu adalah syarat sebagaimana sholat fardu. Nah, tetapi kalau qiyam, wal qiyamu innama yajibu fil fardi, qiyam ini kan rukun, berdiri ini kan rukun, bukan syarat. Tetapi itu hanya berlaku untuk sholat fardu. Kalau qiyam ini untuk sholat sunnah, maka perbolehkan untuk tidak qiyam kalau sholat sunnah. Ini kan namanya kalah sama syarat. Kalau syarat yang namanya istiqbalul kiblat, harus menghadap kiblat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah tetap sama-sama harus menghadap kiblat. Berbeda dengan rukun yang namanya qiyam, berdiri. Demikian teman-teman, jadi yang saya temukan di kitab-kitab ini, kitab-kitab ulama, tidak ada yang memperbolehkan, tidak ada yang memberikan, yang mengatakan bahwa menghadap kiblat kalau sholatnya sholat sunnah itu kemudian dikatakan sunat, bukan fardu, bukan syarat. Ya. Jadi sunat menghadap kiblat pada sholat sunat, itu video yang saya tangkap dari videonya Gus Fuad Pleret. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman dan juga untuk Gus Fuad Pleret. Mudah-mudahan ini kalau benar memang video jenengan, Anda segera klarifikasi bahwa pernyataan Anda itu keliru. Atau kalau Anda tetap mengatakan seperti itu, bolehlah jenengan itu menampilkan ibaratnya, biar kami semua tahu. Yang asalnya kami tidak tahu, yang kami ketahui hanyalah sholat sunat itu tetap harus wajib menghadap kiblat, kecuali dua keadaan di Syafi'iyah itu. Nah, kalau memang jenengan itu punya ibaratnya, monggo ditampilkan Gus Fuad Pleret. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.